Alhamdulillah, mohon untuk para jamaah untuk bisa tertib. Alhamdulillah Habibnya sudah hadir. Masuk. Duduk kembali. Maaf. Alhamdulillah yang dinantikan setelah hadir ke tengah-tengah kita, mudah-mudahan menjadi keberkahan tempat kita. Ya. Mungkin selanjutnya kita bisa mulai. Waliyatafaddal masykurah Habib, silakan bisa dimulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib, Habib, wala aku Habib. Fadal. Birahatak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعليه الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, sesepuh kita Al-Habib Syekh Segaf, beserta para habaib yang lain, wabil khusus yang saya cintai sahibul hajat, sahibul bait, keluarga besar Bapak Anjat Fauzan beserta anak beliau yang dikhitan, anak saya, beserta seluruh hadirin jamaah tasyakuran walimatul khitan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa lama. Malam hari ini saya ada 6 tempat, ini tempat yang kedua. Masih ada 4 tempat lagi, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini dalam rangka walimatul khitan daripada anak ada kita, yang dimana bapak ibunya kedua orang tua daripada anak yang dikhitan mengundang kita semua duduk di ini majelis. Untuk apa? Untuk mendoakan anak yang dikhitan agar menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang saleh, yang alim, yang abid, yang zahid, yang wari', muallim, muaddim, mudarris, muaddib. Karena dengan kita duduk di majelis, kita membaca doa, membaca yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, maulid, yang dimana itu semua kita jadikan wasilah, kita jadikan perantara untuk menghadap Allah, berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan seluruh hajat-hajat yang hadir, khususnya hajat sahibul bait, agar anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Jadi yang mendapatkan keberkahan pada acara malam hari ini bukan hanya sahibul bait, bukan hanya sahibul hajat, akan tetapi kalian semua yang hadir di sini pun ikut mendapatkan keberkahan. Satu contoh. Tadi baca tahlil, dibacakan tahlil. Qala Allah fi hadis al-qudsi, La ilaha illallah hisni. Kata Allah, la ilaha illallah itu benteng pertahananku. Maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari azab dan siksaku. Nah, atas perantara sahibul bait kita duduk di sini membaca la ilaha illallah. Yakni sahibul bait ini mendorong kita duduk di sini untuk lidah kita basah dengan berzikir kepada Allah. Belum lagi kita membaca takbir, membaca tasbih. Sebagaimana dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya galar Rasul SAW, khairu amalikum, sebaik-baiknya amal kalian, sebaik-baiknya perbuatan kalian, amal yang lebih baik daripada kalian mengeluarkan emas, mengeluarkan permata, mengeluarkan perak, amal ibadah yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh, kemudian musuh meletakkan pedangnya di leher kalian, atau kalian meletakkan pedang kalian di leher musuh kalian. Amal yang lebih baik dari itu semua yaitu berzikir kepada Allah. Ahabul kalam ilallah arba, perkataan kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kalian bisa memulai 4 itu dari yang mana saja. Boleh baca subhanallah dulu, boleh baca alhamdulillah dulu, boleh baca la ilaha illallah dulu, boleh baca Allahu akbar dulu. Itu kalimat yang paling dicintai oleh Allah, sehingga orang yang membacanya otomatis menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, Shahibul Bait mendorong kita duduk di sini untuk memuji Allah, berzikir kepada Allah, belum lagi bersolawat. Man sholla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat dari Allah rahmat, solawat dari malaikat pengampunan, maghfirah, solawat dari umat adalah doa. Sampai detik ini dan sampai hari kiamat, Allah menciptakan 1 malaikat yang tugasnya berdiri di depan kuburnya Nabi Muhammad. Apa tugas itu malaikat? Setiap ada umat yang bersolawat kepada Rasulullah, malaikat itu berkata, ini kubur Rasulullah. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan, disebutkan. Kamu punya nama satu persatu, disebut di hadapan Rasulullah. Fulana binti fulan, fulana, disebut. Kamu, nama kamu. Kalau nama kamu disebut oleh pejabat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, presiden, orang kaya, bahagianya kamu luar biasa, bangga. Terus bagaimana kalau kamu disebut oleh makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW? Apakah cukup Nabi Muhammad yang menyebut namamu? Tidak. Kata Allah, bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa, kau punya salawat menghadap Allah. Ya Allah, fulan bin fulan, disebut lagi kamu punya nama. Fulan bin fulan, fulana bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Jadikan, akan aku ciptakan, akan aku jadikan dari setiap 1 huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh, kamu baca salawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi, ya 1 huruf, alif 1 huruf, ro 1 huruf, ba 1 huruf, ya 1 huruf. Dari setiap 1 huruf, kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang punya 360 kepala. Setiap kepala punya 360 wajah. Setiap wajah punya 360 mulut. Setiap mulut punya 360 lidah. Malaikat itu akan bersujud kepadaku, kata Allah, sampai hari kiamat. Dan malaikat itu tidak akan mengangkat kepalanya sebelum aku mengampuni dosa orang yang bersolawat terus. Lihat berapa banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan dengan duduk di sini atas wasilah, atas perantara undangan daripada Shahibul Hajat dan Shahibul Bait. Yakni malil wasail hukmul magasid. Itu kaidah usul fikihnya. Amrun bi syai', amrun bi wasailihi. Contoh, kalau naik ke atas tangga, kalau naik ke atas loteng itu hukumnya wajib. Maka yang mendorong naik ke atas loteng itu juga hukumnya wajib. Yang mendorong naik ke atas apa? Tangga. Kalau naik ke atas wajib, tangga juga hukumnya. Kenapa? Karena tanggalah yang mendorong orang untuk naik ke. Kalau naik ke atas hukumnya sunnah, berarti tangga hukumnya apa? Karena tangga yang mendorong orang untuk naik ke atas. Nah, berzikir kepada Allah itu hukumnya sunnah. Bersolawat hukumnya sunnah. Maka yang mendorong kalian untuk melakukan perbuatan itu, maka akan mendapatkan pahala sama seperti apa yang kalian lakukan. Mandala ala khairin famithlu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka orang itu pun akan mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh orang yang ia tunjukkan tersebut. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita duduk di sini dalam rangka khitan. Nah, jadi kita udah terbiasa menjadi walimah acara-acara di Indonesia ini. Mulai dari ketika istri kita hamil, bikin acara 4 bulanan. Acara walimatul urus, pernikahan ya. Habis pernikahan istri hamil bikin acara 4 bulanan. Habis 4 bulanan, loh Beb, kenapa kok kita bikin acara 4 bulanan? Menjadi adah istiadahnya kita Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dikatakan inna ahadukum la yajma'u fi batni ummihi, inna ahadukum la yajma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fa yanfukhu fihi ruh. Nah, itu hadisnya. Sesungguhnya pengumpulan kalian dalam ciptaan dan pengumpulan kalian, Allah kumpulkan penciptaan kalian ya. Penciptaan kalian dalam perut ibu kalian itu 40 hari berupa air mani, nutfah. Setelah 40 hari berupa air mani, tsumma yakunu 'alaqatan. Kemudian 40 hari lagi berupa darah. Tsumma yakunu mudghatan. Kemudian 40 hari lagi berupa daging. Jadi 40 kali 3 berapa? 120 berapa bulan? 3 bulan. 4 bulan. Fayarfakhu fihi ruh. Setelah 4 bulan baru Allah tiupkan ruh. Makanya kita ada acara yang namanya 4 bulan. 4 bulanan. Jadi setiap tradisi Islam itu nggak mungkin ada hikmahnya. Paham? Nah, setelah itu melahirkan. Setelah istri kita melahirkan, disunnahkan untuk mengazani, ya, mengazan. Sebagaimana hadis bahwasanya Rasulullah pernah mengazani Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Azan sebelah kanan, iqamah sebelah kiri. Setelah itu sunnah lagi bahwasanya mengakekah anak yang lahir tersebut, diakekah pada usia 7 hari. Anak laki kambingnya 2, anak perempuan kambingnya 1. Tapi kalau nggak mampu, kita nggak mampu beli kambing 2, cukup beli kambing 1. Setelah itu akekah dicukur rambutnya, itu sunnah. Dicukur rambutnya, ditimbang, ditukar rupiah seharga emas atau perak. Kemudian sunnahnya lagi ditahnik. Apa itu tahnik? Ambil kurma. Oh Beb, nggak ada kurma, gampang. Madu, nggak ada madu. Gula, nggak ada gula. Yang manis saja yang penting. Bawa ke orang soleh. Habib tolong ditahnik. Tahnik itu dari kata hanaka, artinya langit-langit. Ini sengaja Anda jelasin mulai dari bayi. Paham ya? Biar nanti paham. Mulai dari proses penghamilan sampai nanti disunat. Paham? Nah, pertama akekah lupa tadi. Nah, akekah itu sunnah. Yang memotong akekah sunnahnya bapaknya sendiri. Ingat ya, sunnah motong akekah adalah bapaknya sendiri. Nah terus ada lagi, ini ente jarang tahu nih, kalian jarang tahu. Sunnah daging akekah itu dimasak. Kalau korban kan sunnahnya dibagiin mentah. Kalau akekah sunnahnya dibagiin mateng. Nah terus ada lagi satu nih, ini jarang tahu. Coba Anda tanya, kaki-kaki kambing yang bekas dipotong akekah itu sunnahnya diapain? Sunnah kaki-kaki kambing diberikan kepada bidan atau orang yang membantu proses melahirkan. Itu hukumnya baru tahu kan? Makanya nyantri baru tahu. Paham? Terus sampai mana tuh? Tahnik dari kata hanaka, artinya langit-langit. Ini hanaka artinya langit lah. Langit. Nah, ambil kurma, kalau nggak ada kurma, yang penting manis-manis sunnah. Kasih ke orang soleh, kemudian ditaruh. Sunnah memberi nama anak pada usia 7 hari ketika dia akekah. Sunnahnya beri nama apa, Beb? Sunnah memberi nama anak. Pertama, sunnah memberi nama anak yang pakai kata abd. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik. Pokoknya ada abd-abdnya, itu hukumnya sunnah. Abdul Somad, Abdul Razak, itu hukumnya Terus sunnah memberi nama anak dengan nama-nama Nabi. Adam, Nuh, Isa, Adam, Idris, Nuh, Adam.
Nuh, Idris, Saleh, Ibrahim, Ismail, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa dan lain-lainnya. Itu hukumnya sunnah. Kedua. Tiga, sunnah memberi nama anak dengan nama Nabi Muhammad. Muhammad, Mustafa, Mujtaba, Murtaba, Toha, Yasin. Itu hukumnya sunnah memberi nama anak dengan nama-nama para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau perempuannya Fatimah, Khadijah, Sumayyah, Ummu Sulaim dan lain-lainnya. Sunnah memberi nama anak dengan nama orang-orang soleh. Syafi'i, Ghazali, Hambali, Hanafi, Haytami, Abdul Qadir Jailani, Alwi, Salim, Hasan, Husain dan lain-lainnya. Makruh memberi nama anak dengan nama-nama orang fasik. Tommy, Alek, Hengki, Bob Marley. Hukumnya makruh. Kata Rasulullah, perbaguslah nama-nama kalian, sebab kelak di akhirat kalian akan dipanggil sesuai dengan nama-nama kalian. Masa antara malaikat panggil, wah Hengki, pantes. Nah terus haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Nah, ini paling banyak di Indonesia umat Islam anaknya namanya dewa. Krishna, Wisnu, Sinta, Rama. Padahal hukumnya haram. Haqqul walad alal haqqul walad alal walid. Hak seorang anak terhadap orang tua an yuhassinu ismuhum wa yuhassinu adabuhum. Kewajiban seorang orang tua kepada anak dan hak anak terhadap orang tua an yuhassinu ismakum, hendaklah orang tua memperindah nama anaknya dan memperbagus serta memperindah daripada akhlak, adab dan budi pekerti anak-anaknya. Yang kedua, terakhir, masalah khitan. Khitan itu saudara-saudara, ya, khitan itu kalau dalam fikih itu yang dipotong kulfah. Tahu kulfah? Kulfah itu ujung kemaluan laki-laki. Kalau perempuan yang dipotong badr. Badr itu kencer. Ini bukan ngomong jorok, ini ngomong ilmu. Apalagi ini orang rekam begini, kalau itu semua orang nggak suka, wah Habib ngomongnya jorok, padahal ilmu. Badr itu kencer. Akan tetapi hukumnya kata para ulama makruh kalau menyunat perempuan, memotong badrnya itu, kenjernya, ujung kemaluan perempuan, kalau dipotong terlalu banyak, itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena bisa mengurangi syahwat atau hawa nafsu bersetubuh daripada perempuan. Coba lihat orang barat. Orang barat perempuan tuh mereka nggak pernah disunat. Makanya hawa nafsu mereka besar, syahwat mereka besar. Nggak puas main sama laki, main sama perempuan. Nggak puas sama perempuan, sama binatang. Kenapa? Karena mereka nggak pernah dikhitan. Nah, jadi perempuan dikhitan, tapi kalau perempuan makruh memotong badrnya terlalu banyak. Kenapa? Takut hawa nafsunya berkurang. Kalau laki-laki yang dipotong kulfa. Nah, adapun hadis tentang khitan, qala Rasul ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sanatan fakhtatana bil qudum. Ya. Bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nabi dan rasul yang pertama dikhitan, beliau dikhitan pada usia 80 tahun dan beliau dikhitan menggunakan kapak. 80 tahunnya Nabi Ibrahim itu masih muda. Ya. Nabi Ibrahim dikhitan berapa tahun? 80 tahun dan dikhitan menggunakan kapak. Terus bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad? Nabi Muhammad wulida makhulan mahsu'ahu makhtunan maktu'asur. Nabi kita Muhammad, beliau lahir sudah dalam keadaan dikhitan, dalam keadaan bercelak dan dalam keadaan tali pusarnya putus. Jadi Nabi Muhammad nggak dikhitan, beliau lahir itu sudah dalam keadaan dikhitan. Nah terus isyarat khitannya. Isyarat khitan ini sudah ada di zaman Nabi Adam. Nabi Adam Allah turunkan di India, Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basra. 450 tahun Allah belum terima taubatnya Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam bermohon, ya Allah, bernazar,
Kalau engkau terima taubatku, aku akan korbankan sebagian anggota tubuhku untukmu. Hanya di kota Mekah Allah terima taubatnya. Ketika Allah terima taubatnya, apa kata Nabi Allah? Apa kata Allah? Engkau sudah nazar, wajib engkau laksanakan nazarmu, maka potonglah kulfahmu, sebagian kulfah ujung kemaluanmu, potong, korbankan untukku. Itu isyarat khitan. Sudah ada di zaman Nabi Allah Adam pun memotong kulfahnya beliau. Nah, jadi intinya acara khitan, kita duduk di sini mendoakan agar anak kita, putra kita ini yang dikhitan menjadi anak yang soleh. Kita duduk di sini, kita mendoakan semuanya. Ya, kita duduk, kita doakan agar anak jadi anak yang soleh, jadi anak yang alim, berbakti kepada kedua orang tua. Di sisi lain kewajiban orang tua, mana bapaknya mana ini? Ibunya mana? Nah ini kewajiban orang tua bukan hanya khitan anak aja, bukan hanya bikin anak, terus akikah anak, terus khitan anak, ada lebih wajib. Apa kewajiban orang tua? Pertama, ini bisa lama sih. Perhatikan, ya, khususnya buat bapak, umumnya buat sini bapak semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, sanak saudara, anak istri kalian dari api neraka. Loh Beb, bagaimana kita menjaganya? Al-Imam Hasan Basri mengatakan, ai alimuhum wa addibuhumuddin, alimuhum wa addibuhul Islam. Kalau kalian ingin menjaga anak cucu kalian, keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka, apa caranya? Didik mereka, ajari mereka, didik, ajari mereka dengan ajaran dan pendidikan Islam, yaitu pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa pendidik pertama? Terus siapa ustadz pertama? Nah, ibu. Madrasatul ula, muallimah, mudarrisah, muaddibah lil abna. Seorang ibu itu adalah pendidik pertama, guru pertama, ustadz pertama, kiai pertama, pondok pesantren pertama bagi putra putrinya adalah seorang ibu. Makanya di Al-Quran kan Allah bilang, nisa'ukum harsul lakum. Wanita-wanita kalian itu ladang bagi kalian. Kita nih yang laki bercocok tanam. Bercocok tanam, ladangnya adalah perempuan. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, ladang yang bagus, yang subur, hasilnya bakal. Tapi kalau bercocok tanam ladangnya rusak, kering, kerontang, maka hasilnya bakal rusak. Baik buruknya anak bukan tergantung bapak. Bapak paling 30%, 70% tergantung ibunya. Bagus rusaknya anak tergantung dari ibu. Anda tanya, ente di sini bapak semua, ente anak berapa? Udah ada anak-anak 11. Nggak nyangka kan? Wajah anak Hello Kitty masih muda. Anak-anak udah 11. Perhatikan, sampai masuk. Nah, iya, ente punya anak kan? Punya anak semua ya. Waktu ente dengan anak mana lebih banyak, ente atau istri? Istri kan? Lebih banyak waktu dengan anak istri kan? Makanya dikatakan seorang istri, seorang ibu itu pendidik pertama. Makanya ente tahu Hadramut yang datang bawa Islam ke Indonesia siapa? Wali Songo, para habaib, para wali Songo. Asalnya dari mana? Asalnya dari Hadramut, dari Yaman. Ya, paham? Makanya anak heran kalau ada orang benci habaib. Oh, anak ini NU. Oh, anak ini Aswaja. Tapi benci habaib. Oh, tuh ngapain Habib dari Hadramut datang ngajarin kita orang di sini? Udah nggak perlu ngajarin. Goblok. Kau punya ilmu asalnya dari Hadramut. Kalau nggak ada Hadramut, kau nggak bakal kenal Islam. Nyembah pohon kau. Hadramut asalnya para wali songo asalnya dari mana? Hadramut melahirkan para ulama, para aulia. Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Sedikit saja.
Di Hadramut ada namanya Syekhah Al-Amudi. Dia itu lagi syarahin kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Di akhir tulisan dia kasih ta'liq, tolong kasih usul, kasih maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa? Karena aku mensyarahkan ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Coba ente bayangin, perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil bikin kitab. Ibu-ibu sambil main TikTok, sambil denger dangdut, denger musik. Makanya nggak heran di Hadramut sana anak umur 7 tahun udah hatam minhaj, apal minhaj. Bahkan di Hadramut pedagang-pedagang di pasar, mereka nggak boleh jualan di pasar kalau belum hatam 3 kali kitab minhaj. Jadi ente kalau pergi ke Hadramut yang jualan ikan asin, jualan gandum, jualan sayur, itu udah hatam 3 kali itu kitab Minhajul Talibin, ulama besar itu. Nah itu tidak terlepas dari kepribadian wanita yang ada di sana. Itu pertama, ibu-ibu ya. Saya tanya, ibu-ibu bisa jawab? Jawab bisa ya. Emas, intan, permata, berlian, uang, taruh di luar rumah apa dikunci apa berapa? Emas, intan, permata, uang, berlian, dikunci rapat-rapat kan? Kenapa nggak ditaruh di luar rumah? Hilang, dicolong, dirampok, dicuri. Emas, intan, permata, berlian dikunci rapat-rapat. Kenapa anak-anak perempuan kita umbar kayak binatang? Apakah emas, intan, permata, berlian lebih berharga? Ibu-ibu tahu? Siti Fatimah setiap malam rumahnya gelap. Tiap malam rumahnya gelap. Orang-orang tanya, ya Imam, kamu tidak punya uang untuk beli lentera? Punya, tapi sengaja kami matikan tiap malam lentera di rumah kami agar orang-orang yang lewat depan rumah kami tidak bisa melihat sekalipun bayangan daripada anak-anak perempuan kami. Nah, ibu-ibu udah ya. Nah, sekarang makhluk-makhluk. Kalian sebagai seorang bapak, saya tanya, kalian pagi, siang, sore, malam cari uang, cari kerja buat apa? Buat anak istri. Jikalau kewajiban kalian sebagai bapak, sebagai suami cuma ngasih makan jasmani istri doang, badan istri doang, jasad istri, anak istri doang, kalau kewajiban kalian cuma ngasih makan anak doang, apa bedanya kalian dengan binatang? Hah? Binatang sama ente, mana lebih dulu bangun cari rezeki buat anak-anaknya? Binatang kan? Ada yang lebih wajib, bukan berarti nggak kerja, salah, bodoh juga. Kerja ya kerja. Tapi ada yang lebih wajib dari kalian. Apa? Memberi makan jiwa, hati, dan ruh anak-anak kalian. Makanya jangan heran anak itu cium tangannya di pipi. Ya kan, di jidat. Anak itu ngomong kasar. Naon. Kadang anak ngomong, kalau disuruh, ada satu cerita lucu. Ada satu anak kecil, dia lagi main biliar. Ibunya datang. Ketika ibunya datang ngasih uang 1.000. Nah sayang, tolong beliin micin 600.000, sisanya 400.000, kamu ambil aja. Waduh bu, saya lagi main biliar bu. Dia kasih 5.000. Nih bu, ibu beli micin 600, sisanya 3.400 ibu ambil aja buat ibu. Anak-anak begitu sekarang, ngelawan sama orang tua, melotot sama orang tua. Bapak perkosa anak, anak perkosa papa, anak zina sama mertua. Ada. Kenapa? Kosong pemahaman agama. Ada yang lebih wajib dari kalian memberi makan jiwa, hati anak-anak kalian. Apa dari makanannya? Makanannya ilmu. Hati 3 hari gak kena ilmu menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati, sehingga anak kalian buta Islam, buta iman, buta Quran, dan bahkan anak-anak sekarang. Ente boleh tanya, mana anak-anak ini? Kalau anak tanya, anak-anak coba baca sifat wajib 20 bagi Allah. Allah wujud kidam bako. Anak-anak kecil, jangan yang besar.
Yang kecil. Yang kecil. Anak kecil. Nah, nggak ada yang ngapal kan? Kenapa? Kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Kalian sibuk sama urusan dunia, sibuk sama urusan pekerjaan, sibuk urusan harta, sibuk urusan uang, sibuk urusan dagang. Anak-anak gak tahu sifat wajib 20, gak tahu sifat mustahil 20, gak tahu sifat jaiz 1 bagi Allah, gak tahu sifat Nabi, sifat Rasul. Bahkan anak-anak ente gak kenal siapa Nabi Muhammad. Terus ente ngarep nanti kalau ente mati, anak ente bakalan ngirim doa, bakalan bikin hall. Ngarep pengen punya anak begitu. Sedangkan di dunia ente gak pernah didik anak-anak ente dengan Nabi, pendidikan Nabi Muhammad. Ente orang sebagai orang tua, anak kasih tahu khususnya, jangan ngarep nanti di akhirat ente pikir anak-anak ente ini gak bakal minta tanggung jawab sama Allah. Oke lah, ente ahli ibadah, ente ahli sholat, ente ahli puasa, ente orang berilmu, ente ahli zakat. Tapi di dunia gak pernah didik anak ente. Anak ente mabok, ente biarkan buka aurat, ente biarkan melacur, ente biarkan berzina, ente biarkan. Nanti di akhirat, begitu ente mau masuk surga, anak ente mau masuk neraka, dia ngadu, ya Allah, enak aja saya masuk neraka, orang tua saya masuk surga. Saya gak sholat, orang tua saya biarin. Saya meninggalkan kewajiban, orang tua saya biarkan. Saya, orang tua saya gak pernah nyuruh sholat, gak pernah nyuruh puasa. Saya gak puasa, gak sholat, gak haji. Saya gak taat, gak patuh, dia biarkan. Di orang tua saya bodoh amat. Saya melacur, berzina, mabok, narkoba. Orang tua saya biarkan. Dia gak pernah didik saya tauhid, fikih, hadis. Saya gak kenal kepadamu. Saya tidak kenal kepada Rasulullah. Gak kenal iman, gak kenal Islam. Buta Quran. Karena orang tua saya tidak pernah mendidik saya, ya Allah. Akhirnya apa? Bapak anak dimasukkan semua ke dalam neraka. Oleh karenanya didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Paham? Tidak ada pendidikan yang lebih baik, yang lebih sempurna selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Ya. Anak itu, ente perhatiin kata-kata ini, ente hafalin. Seorang anak bisa mengantarkan orang tuanya ke surga dan bisa juga menghantarkan orang tuanya ke neraka. Apabila di dunia anaknya mendidik, orang tuanya mendidik anaknya dengan pendidikan Nabi Muhammad, maka itu menjadi sebab si anak mengantar orang tuanya ke surga. Tapi kalau si orang tua di dunia tidak pernah mendidik anaknya dengan pendidikan Nabi Muhammad, itu bisa menjadi sebab kelak di akhirat anaknya mengantar orang tuanya masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Waktu ada sedikit, kalau bikin lama insyaallah. Insyaallah lain waktu jumpa lagi. Anak undang semua buat maulid di pondok tanggal 24 Februari insyaallah ya. Jumat malam Sabtu. Ini saja dapat saya sampaikan. Selalu saya doakan anak ada ini, masya Allah, mudah-mudahan anak yang soleh, alim, berbakti kepada kedua orang tuanya, menyelamatkan orang tuanya di akhirat. Amin. Wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Anak panggil. Sorry. Alhamdulillah, demikian tadi tafsir yang telah disampaikan oleh Habib bin Smith. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi petunjuk buat kita, khususnya untuk mendidik anak kita dengan cara pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW.